Kabar positif datang dari penerimaan pajak Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis kinerja pajak sepanjang 2026 akan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir Juni 2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun, tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Purbaya, perbaikan kondisi ekonomi nasional menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan penerimaan negara setelah pada 2025 pertumbuhan pajak sempat mengalami tekanan. Purbaya juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk mengejar target penerimaan. Sebaliknya, pemerintah akan mengandalkan modernisasi sistem Cortex, memperluas basis wajib pajak, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan. Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis lebih dari separuh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak mampu memenuhi target penerimaan pada 2026, jauh lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Ya, pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menunjuk mantan jubir KPK Febri Diansyah sebagai kuasa hukumnya. Febri Diansyah mendampingi Febri dalam pemeriksaan selama 10 jam. Ia menyebut Febri kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan. Febri mengungkap bahwa kliennya berharap agar penegakan hukum berjalan secara adil. Adapun Febri juga berharap fakta hukum yang ditemukan penyidik dipilah secara jernih. Telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan 2 dokumen. 1 dokumen penetapan tersangka dan 2 Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Jumat siang. Kuntadi dilantik sebagai Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jumat siang. Kuntadi terpilih berdasarkan keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Asep Nana Mulyana dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung. Kuntadi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Leonard Ebenezer Simanjuntak dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Japidum. Harley Siregar, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung. Patris Yusrian Jaya dilantik sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Dan Hermon De Cristo dilantik sebagai staf ahli bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum Kejaksaan Agung. Jaksa Agung berharap para pejabat di Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, tegas, tetapi tetap memiliki sisi kemanusiaan. Sebuah kehormatan, namun di balik kehormatan itu melekat tanggung jawab yang sangat besar. Ingat, jangan pernah sekalipun pertaruhkan marwah institusi dan kepercayaan masyarakat hanya demi kepentingan pribadi. Camkan itu oleh kalian. Para pejabat baru yang dilantik juga diharapkan mampu mengemban amanah
serta membawa berbagai kebijakan strategis yang ditetapkan Jaksa Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Pak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling Dalam kasus dugaan korupsi besar terkait ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sejumlah barang bukti disita saat penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Cipete, Jakarta Selatan, dan Sentul, Bogor. Di antaranya 74 kg emas, uang ratusan miliar rupiah, dokumen, serta komputer. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel pada Rabu lalu. Polisi menggeledah sebuah restoran, The Clan Signature, dan tempat penukaran uang atau money changer di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran The Clan Signature, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Uang dalam berbagai mata uang tersebut ditemukan tim gabungan kepolisian di dalam berangkas berlapis yang tersimpan di sebuah ruang rahasia. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Polisi juga menggeledah rumah pribadi milik Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Polisi menyita 74 kg emas, uang tunai senilai 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan yaitu mencapai 476 miliar rupiah. Tak selesai sampai di situ, penggeledahan juga dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Penggeledahan di ruko tersebut berlangsung sekitar 5 jam. Satu persatu penyidik keluar dari ruko tersebut dengan memboyong sejumlah barang bukti, mulai dari koper besar, tas jinjing berwarna kuning, hingga monitor komputer. Satu koper besar pun tampak digotong oleh petugas masuk ke dalam bus polisi. Diketahui penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu blackout di sejumlah wilayah Indonesia, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CPS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah.